Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah akan kita mulai, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan serukan kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita nafas kehidupan tiap paginya dan memberikan kami kesempatan untuk berkehidupan bersama dengan beliau. Kita akan serukan dengan nyanyikan pujian Goodness of God. Kita akan katakan, I love you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Kita katakan sekali lagi, I love you Lord. Kita katakan sekali lagi, I love you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan kata-kata bersungguh-sungguh, kita katakan sekali lagi, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Serukan, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. You have been so good. With every breath that I am able, so I will sing of the goodness. Kita katakan sekali lagi, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
every breath that I am able. 'Cause I will sing of the goodness. Kita katakan, cause your goodness is running after. Cause your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running. Katakan sekali lagi. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Dengan bersungguh-sungguh kita katakan, it's all my life. It's all my life you have been faithful. Yes, Jesus. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kesulitan, di dalam setiap persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menambahkan iman kepada kami sehingga kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ya Allah, kami bersama-sama datang di tempat-Mu yang suci ini. Kami rindu untuk mengucap syukur karena Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kehidupan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani, berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini, berkati setiap jemaat yang mengikuti kebaktian secara online di tempat masing-masing. Kami serahkan waktu kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita terus akan menyaksikan kebahagiaan Tuhan Yesus dengan menyatakan Tuhan Yesus sangat baik. Kita harus terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus terus memberikan kita semua di sini nafas kehidupan, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan serukan satu pujian istimewa, betapa kita tidak bersyukur, dari nyanyian pujian nomor 350. Kita akan buka nyanyian pujian kita, betapa kita tidak bersyukur, kita terus bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan semua ayat. Ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha Ayat yang kedua. kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya yang cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum Katakan berseri. itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Kita akan persiapkan hati kita untuk menyanyikan ayat yang ketiga. Bumi yang hijau, langit yang terang. Ini menggambarkan Indonesia yang sangat indah. Kita tinggal di Indonesia ini sangat indah, buminya hijau, subur, orang-orangnya baik. Kita terus bersyukur sama Tuhan, kalau ini semua berkat dari Tuhan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Bumi yang hijau. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha Katakan sekali lagi, kuasa. itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Katakan sekali lagi, itu semua berkat karunia Tuhan. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 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 Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-128, Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan terus persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat dengan pujian Tuhan pulihkan bangsa kami. Kita sudah merdeka 78 tahun, dan kemarin ini kita kan merayakan kemerdekaan kita 78. Tapi apa sih yang udah saudara rasakan tinggal di Indonesia ini selama hidup saudara?
Bersyukur harusnya. Berterima kasih sama Tuhan pasti harus. Cuman apalagi sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui bangsa kita ini? Bangsa kita mungkin semakin hari semakin memburuk, banyak kerusuhan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Tapi kita ada di sini sebagai agen-agen penyelamat Tuhan. Kita di sini diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi cara panjangan tangan Tuhan untuk melayani negeri kita ini dengan cara kita masing-masing. Nggak harus menjadi seorang pemimpin presiden, MPR RI segala macam. Tapi dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, kita bisa mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus bahwa negara kita bisa kita pulihkan dari kehidupan kita pribadi masing-masing terlebih dahulu. Kita katakan, pulihkan negeri kami ini. Kita masing-masing, kita adalah umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan dan merendahkan diri kita masing-masing. Katakan, kami umat-Mu. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bersyukur kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serukan lagu ini sekali lagi. Kami rendahkan umat-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama, kami umat-Mu Tuhan. Oh, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah kami, ampunilah. Katakan dengan sungguh-sungguh, oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami. Amin. Kembalikan Tuhan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan,
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan sekali lagi, Tuhan pulihkan, oh Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada Bapa pulihkan Tuhan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, kami mau dipulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali dengan sungguh-sungguh kami mau dipulihkan Tuhan. Serahkan kita semua pada Tuhan. Kami pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa. Biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau melihat banyak orang datang kepadamu dan Kau berkata kepada murid-murid-Mu, hatiku sangat berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami datang umat-Mu. Kami melihat, bahkan kami merasakan sendiri sebagai bangsa Indonesia, begitu banyak beban, pergumulan, bahkan penderitaan, oleh karena kesulitan-kesulitan yang kami alami. Hampir di semua lini kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa seperti perintah-Mu untuk bangsa ini. Kami ingin berdoa untuk kesejahteraannya. Baik kesejahteraan secara lahiriah, demikian terlebih secara rohani. Begitu banyak orang yang belum mempunyai juru selamat. Banyak orang yang belum memiliki pengharapan dan kami sadar itu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ada bersama kami, yang kami kenal, yang kami tahu, bahkan yang tidak kami tahu dan kami kenal. Tetapi pagi ini umat-Mu datang di hadapan-Mu mau berdoa. Kiranya anugerah keselamatan semakin hari, semakin terus terjadi di tengah kehidupan bangsa ini. Jadikan kami terus menjadi saksi-Mu untuk berdoa, untuk menjalin persahabatan, untuk mau bersaksi tentang Injil Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mati dan bangkit, menebus segala kesalahan kami orang-orang berdosa. Kami berdoa pagi ini, jadikanlah jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang terus fokus kepada pemberitaan kabar keselamatan ini. Apapun yang dapat kami beri, entah itu waktu kami, doa kami, uang kami, tenaga kami, jabatan kami, pengaruh-pengaruh yang dapat kami buat, biar itu boleh membawa kemajuan untuk kerajaan Allah. Kami percaya gereja Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam kebersamaan,
di dalam kesatuan kasih bersama-sama. Pulihkanlah negeri kami. Terlebih Tuhan, pulihkanlah umat Tuhan. Pulihkanlah jemaat-Mu ini dari segala hal yang mungkin menjadi halangan dan rintangan dalam perjalanan kebersamaan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa untuk Indonesia. Terima kasih untuk 78 tahun yang kami lewati. Untuk para pendahulu kami, perintis bangsa ini. Teladan mereka menjadi inspirasi buat kami untuk bersemangat. Generasi penerus bangkit, meneruskan cita-cita kebangsaan kami menuju masyarakat yang lebih baik, menuju kepada kemakmuran, keadilan yang semakin nyata di negeri kami. Pakailah kami Tuhan, apapun profesi kami, menjadi bagian dari pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membawa terang Kristus dimanapun kami berada dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di tengah bangsa ini. Kami berdoa pagi ini juga secara khusus untuk kami sekalian gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan oleh karena kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, tabib kami yang ajaib, menopang kami dengan kesehatan yang cukup, bahkan mujizat kesembuhan. Kau jamah kami Tuhan dalam kelemahan tubuh kami masing-masing. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa besar. Kami berdoa pagi ini untuk ibu kami, Ibu Esther Markus Saliman yang berbaring lemah karena sakit di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan mendampinginya, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, dan kami nantikan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan terjadi atas hidupnya. Membawa keluarga, anak-anak semua dalam berkat Tuhan. Bapak, pagi ini kami doakan tidak lupa saudara-saudara kami yang juga ada jauh di penghujung timur Indonesia, di dalam pergumulan kehidupan iman mereka. Begitu banyak hal yang menggoda mereka untuk berpaling dari Kristus. Kami doakan kemitraan kami supaya boleh menjadi terang, menjadi berkat untuk membawa kembali saudara-saudara kami kepada Injil-Mu. Saudara-saudara kami di Banyumas juga mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Agar mereka menjadi gereja yang terus bertumbuh dan menjangkau banyak orang di sana. Jawa Barat di mana kami tinggal, begitu banyak juga orang yang belum percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dipakai terus untuk menjadi saksi-Mu dan membawa kasih Kristus yang nyata, sehingga orang boleh tertarik dan boleh datang kepada Kristus. Terima kasih untuk gereja kami. Diberkatilah ya Bapa untuk setiap hal yang kami kerjakan dan kami butuhkan. Kami percayakan pembangunan renovasi yang segera akan dimulai ini. Dan kami percayakan pemborong yang akan mengerjakannya, tukang-tukang yang mengerjakannya, dan juga mereka yang akan mendesain gambar ini. Semua akan bekerja sama dengan baik, sehingga kami akan melihat bagaimana rumah Tuhan akan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, diberkatilah seluruh jemaat ini, baik mereka yang masih kecil maupun mereka yang sudah lansia. Mereka boleh di dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Berkati bangsa kami selanjutnya, untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan dan siapkan. Bawa hati kami, pikiran seluruh bangsa ini kepada satu hal yang baik. Hal-hal yang membawa kemajuan untuk negeri kami di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu. Hamba membawa doa ini di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, selanjutnya akan ada paduan suara. Saya persilakan untuk maju ke depan.
Apapun kebaikan yang kita bisa lihat dan rasakan dan alami dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bahwa itu semua bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang, mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus atas segala kesalahan, dosa-dosa kita. Ini yang menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Sejak kita dilahirkan, bahkan sampai pada hari ini saat ini, kita mensyukuri sebagai anak-anak Tuhan yang terus dipelihara oleh Tuhan, dan juga sebagai bangsa Indonesia yang juga tentu kita percaya ada di dalam tangan kasih perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya ingin mengajak kita menyanyi bersama-sama, karena ini minggu yang spesial buat kita. Sebuah nyanyian syukur, nyanyian kebangsaan sesungguhnya ya. Nyanyian yang dinyanyikan oleh umat ataupun bangsa kita sebagai ucapan syukur, dan juga kita bagian di dalamnya. Nyanyian dalam buku pujian kita 351 dengan lagu berjudul Syukur. H. Mutahar menulis lagu ini sebelum Hari Merdeka. 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Dia mempunyai sebuah keyakinan bahwa negeri kita adalah negeri yang ada di dalam anugerah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini yang berdasar kepada Mazmur 33 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Syukur. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Tuh, saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Yang kedua, mari berdiri. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku tunjukkan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan jasa rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia
Syah merdeka. Syukur aku unjukkan kehadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam pengucapan syukur kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami sekalian masuk di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Indonesia merdeka. Pernyataan ini dinyatakan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Dan itu bisa dilihat dari sisa-sisa peninggalan penjajah yang ada di tanah air kita. Beberapa bekas bangunan ditemukan, Bapak Ibu Saudara, di beberapa pelosok negeri ini, bahkan sampai pulau-pulau terpencil. Ketika perjalanan misi yang kedua ke Maluku Barat Daya, Alor menyeberang kurang lebih 1 malam dengan kapal laut atau dengan pesawat 1 jam, menemukan sebuah pulau namanya Pulau Moa. Ketika saya hadir di sana dan kemudian mengikuti pentahbisan seorang pendeta muda menjadi pendeta gembala sidang di desa Pati di ujung tepi laut. Bapak Saudara, ditemukan di situ ada gereja tua. Tetapi juga ditemukan ada bangunan yang lebih tua lagi di pulau kecil itu benteng ya, benteng kecil peninggalan penjajah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hampir seluruh pelosok negeri kita mengalami itu. Pengalaman pahit dijajah oleh bangsa lain di mana kita tidak dapat berbicara dengan begitu bebas, mengungkapkan pendapat dengan bebas, dan memikirkan yang terbaik untuk negeri kita ini. Itu situasi kondisinya. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, oleh karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengantar kita bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Kita menjadi negeri yang diberkati Tuhan hari ini. Itu harus menjadi ucapan syukur kita karena kita telah dimerdekakan dari penindasan, dari ikatan dan belenggu bangsa asing, dan kita diberikan alam kemerdekaan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Dan Tuhan memakai pendahulu-pendahulu bangsa kita untuk menunjukkan kesungguhan pengorbanan mereka untuk negeri ini. Kita adalah negeri yang diberkati. Dan juga kalau saya katakan kita sebagai umat Tuhan, secara rohani kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita telah mengalami dari bangsa yang besar ini, Bapak Saudara, 33 provinsi sekarang. Dari bangsa yang 33 provinsi ini, kita sebagian kecil boleh dikatakan, masih sebagian kecil telah mengalami anugerah kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan dari belenggu dosa dan juga kematian dan penghukuman. Kita bersyukur. Mazmur 128 pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 6, menggambarkan tentang keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan dan kemudian melahirkan anak-anak untuk menjadi generasi penerus yang juga takut akan Tuhan. Kalau bangsa Indonesia telah merdeka dan kita melihat bagaimana komitmen, dedikasi, kesungguhan dari
perintis-perintis kemerdekaan kita juga hari ini, generasi muda, anak-anak Tuhan, anak-anak yang masih belajar di sekolah minggu, remaja yang sudah mulai bertumbuh, sedang bertumbuh, pemuda, bahkan generasi muda. Kita harus meneruskan semangat ini, kita harus meneruskan bagaimana cara berpikir, kita meneruskan bagaimana cara bertindak dan pola hidup, kehidupan dari orang tua kita. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Karena itu anak-anak juga sekarang kita ini, generasi penerus generasi muda, dipanggil untuk melakukan yang sama. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Siapakah generasi penerus itu? Coba dijawab anak-anak muda. Siapakah generasi penerus itu? Generasi penerus bukan mereka yang datang dari luar. Generasi penerus adalah mereka yang lahir dan bertumbuh di negeri ini. Yaitu anak-anak kita. Kalau dikatakan kamu orang Indonesia, ya saya orang Indonesia. Asli. Dari suku mana? Jangan ngomong dari suku mana. Saya lahir di Indonesia. Dan saya bertumbuh di Indonesia. Jadi jangan bilang, wah ini orang Indonesia peranakan apa ya? Itu tidak tepat Bapak Ibu Saudara. Orang Indonesia peranakan Arab, ya waduh. Indonesia peranakan Rusia, ya. Indonesia peranakan Belanda. Indonesia peranakan Cina. Wah saudara, tidak ada istilah itu seharusnya. Karena anak negeri adalah mereka yang lahir dan kemudian mereka yang bertumbuh di negeri ini. Ada kisah seorang bule ya, orang bule ini. Orang bule kita tahu ya, bule ya. Kulitnya bule, matanya bule. Orang asing, orang barat lah ya. Yang mau menyeberang ke perbatasan Indonesia. Nah di perbatasan itu Bapak Saudara dijaga. Dijaga oleh penjaga ya. Kemudian petugas bertanya kepadanya. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa ya dari penampilan orang bule ini. Ditanya, kamu punya KTP? Oh dia menjawab dengan lancar. Tidak punya. Kartu keluarga? Tidak punya. Akta lahir? Tegaduh. Nggak ada ya. Tak aya. Kamu dari mana? Lalu dia menjawab kepada petugasnya, apakah Bapak tidak lihat saya ini? Saya ngomong bahasa Indonesia. Pakaian saya pakaian Indonesia. Dia bilang begitu ya. Dia ngomong bahasa Indonesia, pakai Indonesia. Dan nama saya juga adalah nama Indonesia. Perkenalkan nama Asep Sunaria. Wah dia salaman gitu ya. Nama Sunda ya. Asep Sunaria. Baik saudara. Penampilan bule ini memang Indonesia banget. Ya, Indonesia sekali. Ngomongnya sangat Indonesia, tidak kelihatan dia orang asing, pakaiannya pakaian Indonesia, namanya nama Indonesia. Tetapi ketika ditanya kakak, akta lahir, mungkin NPWP segala macam gitu ya, nggak punya. Itu berarti kamu bukan orang Indonesia. Ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara menolong kita untuk memahami apa arti identitas yang sesungguhnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang sungguh-sungguh disebut sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah. Bukan sekedar penampilan lahiriah Bapak Ibu Saudara, nama kita mungkin mengutip nama di Alkitab ya. Kemudian bahasa kita bahasa Kristiani. Pakaian kita,
Tetapi pertanyaan yang lebih dalam, lebih daripada penampilan yang kita bisa tunjukkan, KTP kita mungkin bisa ditulis Kristen. Tetapi pertanyaan yang terpenting adalah, apakah kita sudah lahir di dalam Tuhan dan kemudian kita bertumbuh di dalam Tuhan, lahir di dalam kehidupan baru. Dan kemudian kita bertumbuh di dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Pertanyaan yang dalam buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu waktu datanglah seorang ahli agama dan bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana seorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Guru ini berkata bahwa kami adalah orang Yahudi, keturunan Abraham, memahami Taurat dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus sekarang mau berkata tentang identitas asli seorang anak Tuhan. Dan dia berkata di dalam ayat itu, Bapak Saudara, kalau engkau ingin menjadi warga negara sorga, engkau harus dilahirkan lagi. Engkau harus dilahirkan pula. Itu terjemahan lama ya. Engkau harus dilahirkan pula. Yaitu kelahiran yang bukan secara lahiriah ini, tetapi kelahiran yang ada di dalam. Yaitu roh kita, spirit kita. Dan kelahiran ini kita tahu melalui sebuah proses ya. Kalau kita melihat gambar ini, seorang bayi yang dulunya dimulai dengan janin, kemudian menjadi semakin besar, tampak sudah seperti seorang anak manusia. Ini adalah sebuah proses. Tentu Yesus katakan demikian di dalam ayatnya, Yohanes 3 ayat yang kelima, next ayat itu berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ada proses. Tidak begitu saja Bapak Ibu Saudara. Kita lahir di tengah keluarga Kristen, papi maminya Kristen, papa mama Kristen, lahir, wow kamu jadi orang Kristen, menjadi anak Allah. Tidak. Ada waktunya di mana kamu akan mengenal kebenaran. Dikatakan engkau akan mengenal firman, air kehidupan itu, Yesus Kristus. Yang adalah air itu. Yang adalah air hidup itu. Air yang diperkenalkan kepada seorang wanita Samaria. Jika engkau meminum air yang akan kuberikan kepadamu, maka dalam dirimu akan mengalir air hidup yang akan terus berlangsung sampai kepada kehidupan yang kekal. Prosesnya adalah berjumpa dengan Yesus. Sudahkah kita menyambut dia sebagai air hidup dalam hidup saudara? Ada proses yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka roh Allah itu akan hadir dalam hidup kita. Ia memeteraikan kita menjadi anaknya. Dan ia menghidupkan kembali roh kita yang sudah mati karena dosa, yang sudah berpisah dari hadirat Allah yang Maha Kudus itu. Roh kita dihidupkan lagi. Kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita dapat berkenan di hadapan Allah. Dan doa-doa kita dapat diterima. Persembahan hidup kita dapat berkenan di matanya. Roma 8 ayat 15 selanjutnya next. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh ini memerdekakan kita, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh inilah ternyata yang menjadikan kita menjadi anak Allah. Dan oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Sahlah kita
memungkinkan kita memenuhi persyaratan dan dapat terjadi, yaitu ketika seorang sudah mengalami kelahiran lagi itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita dapat menyapa Dia sebagai Bapa kita. Apa realitanya sekarang? Selanjutnya, jika dibalik seorang tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, dibalik ya. Kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Di balik pernyataan itu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan lagi ya, dilahirkan pula ya, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah itu. Banyak pertanyaan teologi tentang arti kerajaan Allah ini, Bapak Saudara. Ada yang mengartikan melihat kerajaan Allah artinya masuk ke surga. Saya sepakat dengan itu. Tetapi melihat kerajaan Allah lebih daripada kita dapat melihat kerajaan Allah nanti, atau kita bisa bersama-sama dengan Allah dalam waktu kemuliaan itu. Karena kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini, saudara, lebih daripada hal-hal yang bersifat fisik. Orang membayangkan kerajaan surga yaitu tempat di mana jalannya dari emas, ya. Jalannya dari emas. Apalagi pintunya dihiasi oleh batu-batu permata. Air sungai yang dikatakan ada sungai itu seperti air itu kristal yang jernih dan berkilat-kilat. Apakah itu saja makna dari kerajaan Allah, Bapak Saudara? Tuhan Yesus tidak berbicara fokus kepada hal-hal yang bersifat fisik dan materi, tetapi Tuhan Yesus ketika berbicara dengan Nikodemus ini sedang berbicara tentang pemerintahan Allah, sedang berbicara tentang anugerah Allah yang dicurahkan dalam hati. Di dalam hati itu Allah yang bertakhta di hatimu. Engkau akan melihat kerajaan Allah itu jika engkau telah dilahirkan pula. Dilahirkan lagi. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah sesuatu hal yang di dalam hati. Itu suasana hati yang aman, tentram, damai, sejahtera, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Langkah masuk ke gerbang suci yang bebas dari segala macam polusi, kekotoran, dosa, rasa malu, ketakutan, dan sebagainya. Yang banyak diungkapkan di dalam firman Allah melalui surat-surat Rasul Paulus juga berbicara tentang kerajaan Allah bukan perkara makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera di hatimu. Engkau harus dilahirkan kembali. Dan engkau akan merasakan sukacita yang sejati di dalam Yesus. Kedamaian, ketentraman, kepastian, ketenangan. Pertanyaan penting hari ini, apakah itu sudah engkau alami dalam hidupmu? Ataukah ada di antara kita yang belum mengalami kelahiran lagi, kelahiran pula ini? Panggilan yang sangat indah dan anugerah dari Allah selalu dibukakan buat kita. Apakah engkau ingin merasakan damai yang sejati? Anugerah sukacita yang sejati itu. Terimalah Yesus Kristus. Jangan menunda. Inilah waktunya di mana kita masuk kepada kesempatan kemerdekaan itu. 17 Agustus 1945. Momentum yang sangat tepat yang digambarkan ketika pemimpin kita mengambil sebuah keputusan yang tepat dan pasti. Inilah hari merdeka kita. Jangan sia-siakan momen ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mendengar suaranya, firman Tuhan katakan hari ini,
Jangan engkau keraskan hatimu. Kau merasakan bahwa belum ada sukacita yang sejati, belum ada damai yang sejati, belum ada kepastian akan hari depan. Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan lagi di dalam firman, di dalam Aku, dan di dalam Roh-Nya yang kudus. Ada lagu NP yang sangat indah, 272, ya. Itu lagunya, judulnya Damai Anugerah Tuhan. Di hatiku ada lagu gembira dan sangat merdu. Berkali-kali ku seru, damai anugerah Tuhan. Referennya kita tahu ya. Ayat yang kedua, Yesus yang tersalib memberi perdamaian dalam hati, landasan berkat ilahi, damai anugerah Tuhan. Kita nyanyi refrennya. Khotbah ini mau berakhir ya, tidak panjang. Saya bertekad ya. Mari sama-sama. Damai, damai, damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Kerajaan Allah ini harus diteruskan, berlanjut kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Next. Orang tua melahirkan anak-anak, orang tua mengasihi anak-anak, orang tua memenuhi kebutuhan anak-anak, orang tua menanam kebenaran kepada anak-anaknya, dan orang tua melatih dan mendidik anak-anaknya hingga mereka mandiri. Ini panggilan kita, orang tua. Tetapi mereka tidak bisa menurunkan generasi berikutnya kalau mereka mati. Tidak mungkin. Orang tua atau seorang ibu melahirkan anaknya kemudian ia mati. Tidak ada kesempatan untuk membesarkan anaknya itu sampai ia mandiri. Mungkin diserahkan ke orang lain. Tetapi ketika kita mempunyai kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya menghargai orang-orang tua yang hadir hari ini. Ada Ibu Foni, ada Bapak Hantoro, ada Oma Sanu, ada lagi orang-orang tua kita ya. Pak Karjo, ada Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joni, Pak Tanto. Mereka adalah orang tua yang Tuhan beri kepada kita. Umur yang panjang. Untuk membawa kita menjadi anak-anak yang mandiri. Puji Tuhan kalau Tuhan beri saya umur panjang juga ya. Atau Ibu Esther sampai anak-anak mandiri. Itu anugerah Tuhan. Tetapi inilah kesempatan hari ini kita tanamkan itu Bapak Ibu Saudara. Next mungkin ada gambar di sana ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 20 tahun yang lalu, Ibu Foni masih ingat ya. Waktu saya pindah ke pastori di belakang ini ada pohon pisang di situ. Pohon pisang tanduk yang naiknya begini ke langit gitu ya. Apa itu? Tongkal langit kalau dibilang orang Ambon, pisang tongkal langit itu. Pisang di situ. Wah begitu panen gak banyak memang. Isinya sekitar 5 ya. Mungkin ada yang masih ingat. Kalau gak salah saya memberi waktu panen kepada Ibu Syana juga 1 panjang ya. Karena kepingin punya kolam kecil gitu ya Bapak Saudara ya. Aduh udah deh pilihannya antara potong pohon itu atau kolam gitu ya. Terus pilih. Akhirnya bikin kolam, pohon itu harus ditebang.
Tetapi saya lupa untuk mengambil bibitnya. Untuk ditanam di tempat lain. Cari-cari tidak ada kesempatan. Bapak saudara, itu gambaran tentang kehidupan orang manusia. Kalau kita bisa berbuah hari ini, mari kita harapkan ada tunas-tunas, bukan hanya buah tetapi tunas yang tumbuh dari akar kita. Dan kemudian mereka akan menjadi generasi penerus kita. Kalau tidak salah saya pernah kasih bibit pisang buat Pak Joni ya. Itu pisang warisan dari oma saya dulu. Bibitnya dibawa pindah ke saya, Bandung. Mudah-mudahan masih hidup, Pak. Tetapi Bapak Saudara, jika induknya mati, orang tua tidak dapat menjadi teladan iman, maka tidak akan lahir anak-anak Bapak Saudara yang kuat dan meneruskan benih ini. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir ini, 2 Timotius 1 ayat 5-8. Perkataan Rasul Paulus Bapa rohani kepada Timotius. Dia berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Coba lihat ini. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Biarlah iman yang hidup di hati kita, di dalam hidup kita orang tua, juga menjadi iman, kesetiaan yang hidup di dalam hati anak-anak kita. Waspada, pohon yang kering menunjukkan kekeringan, ada tanda-tanda kematian di dalamnya. Mungkin ia kekurangan air, pohon induk itu. Mungkin kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Perubahan kondisi cuaca secara mendadak, atau serangan hama dan penyakit. Kita harus segera membuat upaya penyelamatan agar kondisi tanaman ini bisa dipulihkan kembali. Itulah kita. Mari kita terus di alam kemerdekaan ini, kemerdekaan secara rohani terlebih. Kita bina pupuk kehidupan rohani kita, sehingga akan melahirkan generasi penerus. Seperti dikatakan Mazmur 128 ini. Berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Allah. Pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan. Karena engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu juga adalah orang-orang yang diberkati. Karena mereka juga adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah hati kami dibukakan akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang mengalami anugerah-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kiranya menjadi hari yang istimewa buat kami. Ketika kami mendengar undangan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Engkau harus dilahirkan kembali di dalam air hidup Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati kami orang tua untuk terus menjadi teladan dalam iman dan kesetiaan mengikut Engkau. Demikian anak-anak kami bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini saya ingin membuka undangan buat kita. Kalau ada nyanyian yang menyambut saudara dengan berkata, Yesus aku berjanji, biarlah ini menjadi satu komitmen, memperbaharui komitmen tekad kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Tetap menumbuh kembangkan iman, memelihara iman kesetiaan kita. Tetapi juga pagi ini, kalau ini menjadi sebuah panggilan pribadi bagimu untuk berkata, ya Yesus, air hidup, sumber kehidupan kekal. Ya Roh Kudus, ya Bapa, pencipta yang penuh dengan anugerah.
Aku mau datang kepadamu pagi ini. Aku mau percaya kepadamu dan menjadi anakmu. Aku ingin menikmati sukacita yang sejati, damai yang sejati, kepastian dan pengharapan yang sejati. Tuhan, inilah waktuku untuk mengikrarkan diri di hadapan-Mu. Aku mengikut Engkau. Pujian ini kita nyanyikan. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tegak peganglah hamba Tuhan sahabatku. Tak takutku berjuang serta-Mu ya Tuhan, pun tidak ku menyimpang, berilah bimbingan, nyatakan kalau ada pagi hari ini sebuah keputusan, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, nyatakan itu pagi ini di hadapan Tuhan dan hamba-Nya. Engkau boleh mengangkat tanganmu di tempat. Mungkin selama ini engkau telah banyak mendengar tentang Yesus, Yesus, Yesus Juru Selamat. Tapi Yesus berkata dengan sebuah undangan yang jelas, engkau harus dilahirkan kembali. Harus mengalami jamahan Yesus, penyucian Yesus, dan urapan Roh Kudus. Yang ketiga kita nyanyikan. Firman Tuhan bersabda buat kita dengan jelas. Kalau ini menjadi keputusan dalam pribadi saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Pagi ini saya ingin berdoa buat saudara. Mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, dan berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau ada yang pertama kali, kalau ada, Tuhan memanggil saudara pagi ini. Anak-anak muda, apakah engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhanmu? Saya buka kesempatan pagi ini. Bersamaan dengan undangan ini, saya ingin mengajak kita untuk juga membuat komitmen baru. Aku ingin berkomitmen menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan bertekad untuk membawa anak-anakku, generasi penerus, dari generasi yang diberkati dan takut akan Tuhan. Kita tundukkan kepala semua, musik tetap dimainkan. Kalau itu menjadi tekad dan doa saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Katakan, aku mau menjadi generasi orang tua yang menunjukkan kesetiaanku kepada Dia. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Terima kasih tangan-tangan yang diangkat pagi ini. Ada lagi tangan yang diangkat, aku mau, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Tuhan melihat tanganmu dan Tuhan mau memberkati anak-anakmu. Inilah kesempatan di hadapan Allah. Kalau ada lagi yang mau berkata, Tuhan, aku ingin anak-anakku menjadi anak yang setia, anak-anak takut Tuhan, diberkati luar biasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Ini menjadi tekad kita semua. Kita berdoa di hadapan Tuhan.
percaya Allah dan berbicara hari ini buat engkau dan kita semua. Biarlah alam kemerdekaan menjadi satu momen yang luar biasa, membangkitkan kita kembali, menyadarkan kita akan kemunduran kita, dan kita mau bangkit, membuat komitmen baru untuk hidup dalam kekudusan Allah, kesetiaan Allah. Bapa di dalam surga, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat hari ini di tempat ini, bahkan dimanapun. Kesempatan yang Tuhan beri kepada orang yang mendengar firman-Mu. Kau memberkati ya Bapa, komitmen kami semua. Kenyataan bahwa Engkau beranugerah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua yang takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami dalam hidup mereka hari ini dan masa depan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Pendeta Raymond untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Akan ada persembahan pujian dari kelas Pasutri Muda. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih kelas Pasutri. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Mari kita akan angkat satu doa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang sungguh limpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Berkat-Mu terus tercurah atas kehidupan kami. Tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau membawa persepuluhan dan persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa pada pagi hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami teringat ya Tuhan akan gedung gereja kami yang saat ini sedang akan proses renovasi. Kiranya berkat-Mu juga akan turun kepada setiap kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh turut ambil bagian di dalam proses pembangunan ini. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita menyimak selembar warta jemaat. Ada sedikit pengumuman Bapak Ibu di minggu ini. Pada tanggal 2 September akan ada pelatihan pelayanan ibadah pukul 12 siang. Tanggal 2 September. Jadi untuk setiap pelayan ibadah diharapkan dapat hadir untuk kemajuan pelayanan di gereja kita. Untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 20 Agustus ada Saudara Aditya Gusti Nugroho. Kemudian tanggal 23 Agustus ada Ibu Eti Mariati. Kemudian tanggal 26 Agustus ada Ibu Agustina Dwi Astuti. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan jemaat yang berulang tahun. Pengumuman yang terakhir, ada jumlah dana renovasi yang sudah dikumpulkan sampai tanggal 13 Agustus sebesar Rp119.058.000. Saya akan sedikit menyampaikan progres pembangunan gereja kita, Bapak Ibu. Jadi pada tanggal hari Sabtu lalu tepatnya, pada tanggal 12, tim arsitek dan kontraktor dan juga panitia pembangunan gereja kita sudah duduk rapat. Nah, ini gambarnya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, yang pakai kemeja biru itu adalah kontraktor yang sedang meninjau gereja kita. Kemudian ada beberapa mahasiswa dan 2 dosen, itu adalah tim arsitek yang akan merancang atap gereja kita. Nah, ini adalah proses pembahasan, masukan dan input dari kontraktor kepada arsitek. Secara struktur, kekuatan dan lain sebagainya, dan kemudian akan dilanjut digambar oleh tim arsitek. Nah, diharapkan memang di akhir Agustus ini, gambar 3 dimensi sudah dapat dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Kita terus berdoa bersama-sama, begitupun juga kita doakan juga dana yang cukup besar untuk merenovasi gereja kita. Demikian laporan dari panitia pembangunan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, ibadah pada pagi hari ini akan kita akhiri. Saya persilahkan Pendeta Raymond untuk doa berkat. Saya mengundang kita semua berdiri, kita minta berkat Tuhan. Kita akan pulang untuk menjadi berkat Tuhan, karena kita sudah diberkati olehnya. Marilah jemaat sekalian, arahkanlah hatimu, hidupmu kepada Dia, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, beserta dengan kita, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah umat Tuhan, dan kiranya kita pulang juga dengan membawa berkat-Nya untuk sesama kita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang diberkati minggu ini. Dalam ulang tahun mereka juga. Jadikanlah mereka menjadi saluran berkat-Mu. Adik kami Aditya, Ibu Eti, dan Ibu Agustina Dwi Astuti. Mereka boleh terus menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pengumuman sedikit. Untuk tim multimedia dan musik diharapkan boleh berkumpul kembali di ruang ibadah untuk sedikit melakukan evaluasi. Terima kasih.